Pihak RS Siloam maupun istri JT, memiliki argumentasi masing-masing. Melissa berkuku pihaknya tak sepenuhnya bersalah. Melissa masih ingat betul perlakukan CSR kepada anaknya. Menurut Melissa, perawat CSR memperlakukan anaknya dengan tak baik. Saya mau klarifikasi di sini, kejadian tersebut bermula karena adanya ketidakprofesionalan seorang suster rumah sakit dalam melayani pasien. Menurut saya sebagai orang tua bisa berakibat fatal, apalagi anak saya masih balita, ungkap Melissa dikutip tribunnews.bogor.com dari sripoku.com. Menurut Melissa, perlakuan perawat RS Siloam sudah tak mengenakan sejak awal. Mulai dari nada bicara, hingga ucapannya saat menangani anak Melissa. Sebenarnya jujur, dari awal di situ perasaan saya sudah tidak enak melihat sikap suster itu. Dari nada bicaranya saja agak ketus saat menangani anak saya yang rewel. Juga nyeletuk, ini anaknya, rewel terus, harusnya kalau siang jangan ditidurin jadi malam gak rewel terus. Ya saya jadi tidak enaklah dengernya, kok bisa seorang suster tega ngomong seperti itu, kata Melissa. Melissa mengatakan, cara perawat mencabut infus anaknya begitu kasar. Ternyata benar kejadian kan, udah dia nyabutnya kasar darah sampai kemana-mana di baju, lantai, kasur, kata Melissa. Melissa mengaku malah disalahkan ketika banyak darah yang keluar. Malah saya disalahin katanya, sebaiknya ibu-ibu jangan gendong anak, tuturnya. Melihat yang terjadi pada anaknya, Melissa panik. Sebagai orang tua saya pikir wajar jika kita panik, apalagi setelah lihat anak saya sampai keluar darah si suster itu tidak mau meminta maaf. Masih ada bekas darahnya di baju, semua saya foto, kata Melissa. Saat darah keluar, menurut Melissa perawat di RS Siloam hanya diam saja. Ia baru mendapat penanganan ketika mengadukannya ke kepala perawat. Fatal darah itu, saya sampai ngadu ke kepala perawat baru ditangani darah tersebut dikasih plester. Sama suster itu darah anak saya cuma ditutul-tutul aja pakai tisu toilet. Saya gak bohong saya berani bersaksi nanti di pengadilan, kata Melissa. Melissa pun menyarankan agar RS Siloam memperbaiki pelayanannya. Saya minta pihak rumah sakit apalagi rumah sakit Siloam punya rekod sebagai rumah sakit bagus, pertimbangkan lagi kejadian ini jangan sampai terjadi ke pasien yang lain apalagi balita karena bisa membahayakan. Menurut saya sikapnya sangat tidak profesional dan sangat tidak layak bekerja di rumah sakit manapun. Nursing Development dan Clinical Operations Division Head RS Siloam Sriwijaya, Benedikta Betty Bawaningtias mengatakan anak JT memang rencananya akan pulang. Menurutnya, perawat cabut infus sudah sesuai SOP. Jadi kemarin Kamis, itu rencana anak pasien mau pulang, pada saat mau melepas infus sekitar jam 10 hampir jam 11 siang. Pada saat perawat kami melepas infus sudah dilakukan sesuai SOP menggunakan kapas alkohol kemudian diplester, ungkap Tata dikutip dari sripoku.com. Hanya saja karena terlalu banyak bergerak, plester di tangan anak itu lepas. Tapi karena anak umur 2 tahun, sedang aktif-aktifnya dan langsung digendong jadi darahnya keluar plesternya lepas, sambung Tata. Sementara itu Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Irfan Praiwara mengatakan perawat CRS sudah memperingatkan istri JT untuk tidak menggendong anaknya dulu. Jangan digendong Bu, nanti berdarah. Namun setelah infus itu dilepas korban, istri pelaku menggedong anaknya, saat itulah tangan anak pelaku berdarah, kata Irfan di Polrestabes Palembang, Sabtu, tanggal 17 April tahun 2021, dikutip dari kompas.com. Melihat tangan anaknya berdarah, istri pelaku langsung menghubungi JT. Ketika tiba di ruangan anaknya, pelaku langsung marah-marah dan memukul korban. Perawat lain yang berada di sana sempat mencoba melerai. Namun, JT masih emosi dan menendang perawat itu ketika CRS meminta maaf.